Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadin ala siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa qur rabbi zidni ilma wa qala aydan qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Alhamdulillah, di malam hari ini, malam Rabu, kita bisa pengajian bersama-sama di pesantren kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita pada malam hari ini tentang kajian hadis, nangaran pembahasannya Al-Haditsul Mukhtarah minar Rahmatil Abadiyah. Sebelum masuk di pembahasan hadis-hadis tentang itu, kita masuk dalam pembahasan Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini merupakan doa. Allah ta'ala menyuruh berdoa. Apa doanya? Waqul, katakanlah, Allah ta'ala menyuruh, Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku, ya Allah, zidni, tambahkanlah kepadaku ilma, ilmu, minta tambahkan ilmu. Di ayat lain di surah Az-Zumar, qul hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah sama orang yang mengetahui wal ladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak mengetahui. Itu tidak sama. Orang yang tahu lawan yang kada tahu itu kada sama. Ya, makasih. Misalnya jalan, kita hendak menuju ke Kelayan. Bilanya kita tahu, nyaman menuju, tinggal ke sana. Bilanya kada tahu, membuka Google Map dulu, memutar-mutar dulu. Kenapa kada jalan-jalan, sanganya kuotanya habis. Nah, itu beda yang tahu lawan ada tahu. Di ayat lain, nah ini merupakan salah satu keistimewaan orang yang memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang beriman tahu orang beriman. Apa orang beriman? Apa itu? Contoh orang kada beriman siapa, Repa? Contoh orang yang kada beriman kayak siapa? Kenapa ya langsung belajar? Contoh orang kada beriman siapa bintang? Contoh orang kada beriman, nah kayak siapa? Ya kayak siapa misalnya? Di zaman Nabi aja, nah siapa? Ya Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, Firaun, banyak lagi. Itu contoh orang ada beriman. Beriman ataupun kada, itu merupakan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita waktu lahir kada request supaya beriman, tapi Allah berikan iman lawan kita. Iman ini urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang mengatur. Orang yang beriman itu yarfa'illahu alladhina amanu. Orang yang beriman itu Allah tinggikan derajatnya. Yang nyata orang beriman itu siapapun, dimanapun berada, itu kunci gasan ke surga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa mengucapkan la ilaha illallah,
maka masuk surga. Artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk surga. Orang yang beriman Allah tinggikan derajatnya, misalnya seini nah. Allah tinggikan. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang yang memiliki ilmu beriman, memiliki ilmu itu derajatnya lebih tinggi. Para sahabat Nabi itu macam-macam, levelnya macam-macam. Ada yang beriman non Nabi aja itu. Ada juga yang sahabat Nabi beriman dan sidin alim. Nah, itu posisinya tinggi. Maka bilangnya kita anak posisi tinggi, selain beriman, ini juga berilmu. Ilmu ini kada sama kayak duit. Kada sama kayak duit. Kita bisi duit 100.000. Bisi duit 100.000. Kita bagi kawan berlima 20.000 seorang, habis dah. Habis. Itu duit. Bilanya ilmu, kita bisi ilmu, anggap ukurannya ilmunya 10 halaman nah misalnya. Kita paham pelajaran 10 halaman misalnya. Ilmunya kita bagi, habislah ilmunya ada. Malam tadi aku bangnya kehilangan sesuatu nah jarepan. Hilang apa? Gerang ikam jarabang nah. Ikam hilang apa? Gerang repal. Hilang apa ya? Hilang ilmu nah. Rasa buntet hari ini. Nah mungkin. Kenapa? Karena ilmu ini tidak seperti ini. Kita ilmu itu kada perlu menjaga. Disimpan di dalam tas, lemari dikunci, kada. Kenapa? Karena ilmu lah yang menjaga kita. Duit kita menjaga, ilmu sedangkan ilmu yang menjaga kita. Inilah kenapa Allah Ta'ala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang memiliki ilmu itu posisinya lebih tinggi. Dan ini kadang kayak lombok rawit dimakan langsung padas. Lombok tuh kita makan langsung berasa padas lah. Nah, ilmu ini manfaatnya bisa jadi kada langsung hari ini, bisa jadi 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, ada tahu 10 tahun akan datang. Kayaknya yang mengganti abang pulang, Ustaz Abang adalah di sini. Ada. Itu ilmu. Nah, dan ujar Allah Ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan yang takut lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berilmu. Dalam hadis riwayat yang lain, ini dari sahabat Nabi Muawiyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan di dalam diri orang tersebut, ini siapa aja? Siapapun yang Allah kehendaki orang itu jadi baik, apa? Yufaqihu fid din. Allah pahamkan ilmu agama. Jadi bilanya sudah terduduk di sini nah, belajar di sini, nah itu sudah sebuting jalan dah. Berarti Allah menghendaki kita jadi orang baik. Itu terpilih daripada orang-orang lain dipilih. Kada dicabut. Itu Allah pilih. Allah pilih. Yuridillahu bihi khairan. Berarti Allah menginginkan kebaikan. Khairan ini, khairan itu artinya baik. Khairan ini adalah isim nakirah dalam ilmu nahwu. Isim nakirah itu artinya maknanya umum, kebaikan apapun. Kebaikan apapun. Yang ngarannya kebaikan itu luas, itu satu. Lalu yang kedua, isim nakirah ini maknanya luas umum, berarti apapun bentuknya. Bilanya itu hendak Allah jadikan baik, Allah pahamkan ilmu agama. Baiknya ini dua macam. Baik di dunia, nyaman di dunia, bagus di dunia, lawan baik karena di akhirat. Di akhirat itu enak apa ngarannya? Salah satu yang maulah kita nyaman di akhirat itu adalah apa? Berilmu. Karena apa? Ilmu ini kunci untuk melaksanakan semua hal. Makanya tadi di ayat apa? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun.
Samakah orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Misalnya sembahyang dulu. Sembahyang maghrib. Sembahyang itu wajib hukumnya wudu. Wajib wudu. Bilanya ada wudu, sembahyangnya ada sah. Nah, bilanya orang ada tahu ilmunya, sembahyang ada wudu, salah sembahyangnya kada sah. Walaupun sembahyangnya khusyuk benar sembahyangnya. Kada bergarap. Burung begana di sini kan kada berjauhnya, kayak batang pohon. Kada bergarap. Tapi kada wudu, salah sembahyangnya kada sah. Sembahyang Allah pas rukuk terbuka sini. Bajunya kehalusan, kelihatan burik. Nah, salah sembahyangnya batal. Karena apa? Karena terbuka aurat. Itu berarti kada berilmu, kada sah. Nah, inilah orang yang berilmu. Jadi bilanya kita ini dapat kesempatan untuk menuntut ilmu, pagi sekolah sudah, pagi seorang, siang sekolah, pagi sekolah, sorenya belajar pulang, imam maghrib belajar pulang, belajar terus. Kada muat jar kepala ulun, kada muat ya. Otak kita ini sebujurnya lebih harat daripada komputer 1000 giga, 1000 tera maunya. Otak kita muat seberataan. Cuma yang membedakan adalah dipakai atau kada. Nah, dipakai atau kada. Itulah kenapa bilanya kita itu rajin belajar, otak kita ini makin tajam. Coba kan seminggu kada belajar apa-apa, makan guring itu pindah membungol tak? Membungol itu maksudnya bukannya jadi bungol kada pintar lagi kada. Karena otak tuh kada terpakai, jadi kada terasah. Yang lebih ingat lagi, murojaah kada, yang lebih ingat, ini surah nampaknya. Nah, jadi apa? Jadi supaya kita tetap dapat keberkahan dari ilmu, harus kita pakai. Caranya apa? Belajar dan mencari ilmu. Apapun ilmunya, belajar. Namun yang mau jadi hantu, nah itu kada usah. Lu anak jadi kuyang kawalah, nah kada usah. Yang lain, yang dasar ilmu yang ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah kehendaki jadi baik, itu Allah pahamkan ilmu agama. Paham ilmu agama ini kada langsung, perlu waktu. Bisa jadi lawas. Datuk Lampayan, tahu lah Datuk Lampayan. Nopal ngaran Datuk Lampayan siapa Nopal? Muncul ke belakang. Nopal, ngaran Datuk Lampayan siapa? Ngaran Datuk Lampayan? Ngaran Datuk Lampayan. Tadinya Radit siapa Radit? Ngaran Datuk Lampayan. Bilal siapa Bilal? Ngaran Datuk Lampayan. Nggak ada tahu dia. Bang siapa bang ngaran Datuk Lampayan? Siapa Rizkan ngaran Datuk Lampayan? Nah, ngaran Datuk Lampayan. Ya, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Kubur Sidin di Kelampayan. Ngaran Sidin lah. Ngaran Datuk Kelampayan itu Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Kenapa jadi di Datuk Kelampayan? Karena Sidin mau kubur di Kelampayan. Salah satunya. Nah, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ini Sidin ini mulai lahir pintar lah. Jadi umur kira kekanakan lah, kira 7 atau 8 tahun. Pas Sultan Banjar waktu itu melihat Sidin, ada yang memandangkan Sidin lagi menggambar atau ada memandangkan lagi belajar, pokoknya lagi belajar. Kelihatan Sidin ini pintar-pintar, dibawa ke istana dilajarin. Sudah. Umur 30 tahunan Sidin dikawinakan. Kawin gitu. Imbah kawin, betianan bini Sidin
disuruh Sidin belajar lagi ke Haramain. Taulah Haramain mana? Jadi Haramain itu sebutan gasan Mekah lawan Madinah. Mekah lawan Madinah. Umur Sidin 30 tahun, sini siapa umur 30 tahun? Abang nih 30 tahun kayaknya nih. Wah, gitu. Umur 30 tahun lah. Jadi Datuk Kalamain ini umur 30 tahun. Jadilah mulai halus sampai umur 30 tahun Sidin belajar dah. Belajar terus. Sudah umur 30 tahun disuruh mendalami lagi ilmu ke Haramain, ke Mekah Madinah. Tulak Sidin kapal zaman bahari. Tulak kapal ke sana disuruh belajar. Sampai di situ belajar Sidin. Belajar berapa lawas? Belajarnya kurang lebih 35 tahun. Umur sudah 30 tahun ditambah belajar 35 tahun. Berarti lawas lah, lawas benar. 30 tahun di Makkah, 5 tahun di Madinah. Salah satu guru Sidin yang terkenal rancak kita bagaimana manakibnya apa? Siapa kan guru Sidin? Di Hauli rancak bulan Dzulhijjah. Syekh SS namanya. Ya, Syekh Salman. Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Itu guru Sidin salah satunya. Jadi banyak lagi guru-guru Sidin itu banyak. Guru Sidin itu banyak. Repal misi guru berapa ekong dah? Nah, hitungnya enak. Belajar nih Datuk Lampayan. Jadi 30 tahun, umur 30 tahun tolak ke Haramain, ke Mekah ke Arab Saudi, lalu belajar lagi 35 tahun. Berarti lawas lah tuh belajarnya. Lawas. Jadi bilanya hanya di sini memondok setahun, 2 tahun, rasa masih kada bisa lagi, masih belum masuk lagi, jangan putus asa. Kenapa? Karena belajar itu kadang kayak makan ngomong rawit, waktunya harus panjang. Tulus zaman, waktunya panjang. Harus belajar, harus terus belajar. Kayaknya adanya saatnya kita belajar terus, belajar berdoa, ada aja tuh kayaknya sangkutnya. Dan kita kada tahu apabila itu. Datuk Kalampain belajarnya lawas benar 35 tahun. Nah, itu berarti ciri-ciri apa? Allah kehendaki kebaikan gasan Sidin. Bulik Sidin ke Banua, lalu diminta request Sultan waktu itu minta tulisan kitab fikih. Nah, ada tolong kan kitab fikihnya Pak? Yang jadi ngaran masjid. Ya, Sabilal Muhtadin. Masjid Sabilal Muhtadin. Jadi bulik Sidin ke Banua, maksud ke Banua itu Lampung, ke Kalimantan Selatan. Lalu disuruh mengarang kitab fikih. Sidin tulislah kitab Sabilal Muhtadin. Itu kitab fikih. Sidin tulis dari tahun 1193 Hijriah. 1193 Hijriah sampai 1195 Hijriah. Kita hari ini di penghujung tahun 1444 Hijriah. Berarti apa? Kurang lebih 300 tahunan umur kitab Sabilal Muhtadin. Dan hari ini kitab Sabilal Muhtadin itu masih ada, masih dibaca orang, masih dilajari orang. Berarti apa? Kitabnya yuntafa'u bihi, bermanfaat. Jadi amal jariah Sidin. Sebutin kan? Sebutin. Maksudnya sebutin. Banyaklah lagi amal jariah Sidin. Banyak benar. Itu kitab lah. Itu hanya kitab. Belum lagi anak cucu Sidin. Jadi Sidin Mbah Bulek ke Banua itu selain menulis kitab, Sidin mengkader, paham lah mengkader lah, melajari anak cucu Sidin supaya kawan jadi ulama, supaya menyebarkan dakwah kemana-mana. Makanya banyak guru-guru di wadah kita ini keturunan Datuk Kalampayan. Karena memang apa? Datuk Kalampayan memang melajari lawan menyuruh anak cucu Sidin supaya belajar, supaya alim. Nah, di sini Bang menandakan kayak itu kayak apa? Caranya belajar. Malam belajar, pagi belajar terus, jangan sampai munyak belajar. Uyuh belajar istirahat lo, kan belajar lo. Nah, itu ujar Nabi. Lalu yang berikutnya ulang ini dari sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
qala li Ali radhiyallahu anhu, fa wallahi, ujar Nabi, demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, ujar Nabi. Bilanya Nabi bersumpah ini luar biasa dah. Nabi pakai rambut lah, repal. Ada. Nabi kan berambut. Ini Nabi bersumpah, berarti apa? Ini penting benar. Ujar Nabi, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Sungguh misalnya ada orang dapat petunjuk gara-gara kamu, kita ini jadi sebab musabab orang dapat petunjuk. Misalnya jam nopal, repal, mari kita sholat tahajud yuk. Malam ini jam 2. Tapi sebenarnya tahajudnya di Sambilan Muhtadin. Jauh benar berjalan dulu ke situ. Membawai dapat pahala lah. Nopal dapat pahala. Repal mah dapat pahala lah, dapat pahala juga. Memberi petunjuk. Memberi petunjuk itu bukan hanya membawai kebaikan, memberi ilmu ya juga. Nah, jika kita salah bodoh, maulah batis bodoh hulu hanya kepala. Jujur kok salah nih jangan diingat. Itu layah dia rajulan wahidan. Ujar Nabi apa? Khairun laka min humrin na'am. Kita maksudnya sebab kita itu orang dapat petunjuk, sebab kita orang jadi tahu. Asalnya orang ada tahu bahwasanya ini dapat pahala, kita memadahi. Itu lebih baik daripada apa? Daripada unta merah. Unta merah itu zaman Nabi itu adalah tunggangan yang terbaik. Amun itu kayak Alphard atau Ferrari atau Tamiya yang ada lagi. Supra. Nah, lalu idza mata ibnu Adam, ini hadis lain bilang, idza mata ibnu Adam in qata amaluh, apabila meninggal seorang manusia amalnya habis sudah ada kawal lagi beribadah habis dah. Bintang ada rencana ke alam barzakh lah esok. Jadi bilangnya ada orang meninggal ke alam barzakh, meninggal tuh ke alam barzakh lah. Meninggal tuh habis ada apa lagi? Ada kau sembahyang, ada kau mengaji, ada kau berzakat, ada kau berkorban, ada kau habis dah. Tapi illa min tarikh. Tapi ada 3 hal yang itu terus mengalir pahalanya. Kita begawe, tuntung begawe, dapat gaji, wajar lah. Nah, kita kan begawe, tapi dijulungi orang duit. Ini duit gesan pian enggak? Duit apa nih? Ini karena pian berinvestasi, menanam modal udah kami mandak barang. Pian kada perlu begawe lagi, kami aja nang begawe. Orang mantari duit, kapan ada kayak kamu? Nah, orang yang di dalam kubur nya kada kau lagi dah beramal ibadah. Tapi apa? Diantarakan pahala. Nah, kayak apa caranya? Yang pertama, sedekah jariyah. Nah, jadi misalnya ada duit, nukarkan tanah jar supaya pondok ini terluas juga ada halamannya. Kawa di belakang main gulat. Kawa di belakang main badminton. Itu sedekah jariyah. Terus menerus mengalir pahala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ilmin yuntamu bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini pahalanya mengalir terus juga sampai hari kiamat. Lalu yang ketiga, waladin soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Nah ini, jadi dalam kubur tuh kalau lagi bapak-bapak dah habis dah, mau ngapa begana aja, mau ngopi olah ada aja. Kecuali orang-orang soleh, kalau aja dalam kubur santai aja. Tapi bilanya orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu, yang digapit bumi. Bangnya tulang kita lah, tulang apa namanya, kerangka manusia lah. Bilanya orang yang jelas orang yang ingkar kepada Allah, maksiat, tulangnya ini terselisih digapit bumi. Nih itu digapit bumi. Kayak pada digapit, kita harus digapit bumi, tegapit lawangnya kita, tangan tegapit lawang kan harus. Nak menangis dah. Ini digapit bumi, ada kau lagi dah. Pokoknya kedengaran lah, yang mendengar itu hewan binatang, ayam, kucing,
mendengarnya. Itik, angsa mendengar. Maka ayam pada bertelinga aja mendengarnya. Khusus untuk binatang. Kayak kalau caranya nak jadi supaya mendengar orang dikubur, jadi ayam dulu. Nah, sudah ini tentang fadilah menuntut ilmu. Jadi bilanya kita belajar itu sudah dapat pahala. Belajar nih. Ini hari ini nih kita belajar. Jar abang aku belajar mulai tadi belajaran sampai Isa tadi ada paham suting-buting kayak apa itu dapat pahala aja. Dapat pahala duduk belajar terus buting. Lalu yang kedua, misalnya paham dapat pahala pula, pahala paham mengerti. Lalu yang ketiga, pahala belajar, pahala paham, pahala mengamalkan. Nah, tiga deh. Batu apa lagi? Pahala melajarakan. Nah, kita duduk sambil ngantuk-ngantuk kok pulang. Yang penting duduk menuntut ilmu, itu sudah dapat pahala. Maka bilanya belajar berhubungan lawan ilmu itu ada ruginya. Dah, itu tadi mukadimahnya. Lalu masuk kita dalam hadis-hadis yang al-haditsul mukhtarah minar rahmatil abadiyah. Jadi salah satu tradisi ulama zaman bahari itu ketika memulai pelajaran memakai hadis tentang rahmat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang pengasih ini untuk semua makhluk. Untuk semua makhluk. Makhluk itu apa aja? Manusia makhluk, binatang makhluk, tumbuhan makhluk, jin makhluk juga lah. Jin makhluk juga. Abang anak melihat jin lah. Anak melihat. Abang anak bakawan jin. Pepal anak jadi gendero. Semua makhluk, binatang juga kucing. Ada kucing lewat, kucingnya lewat aja permisi pulang. Misi lah repal lah, ada kucingnya ditinjak kucingnya. Ripainya. Jadi harus disayangi. Karena apa? Karena dalam hadis lain disebutkan azibati muratun fi harratin la yatamatha walakin ya besatha. Jadi ada seseorang ingin mengurung kucing dikurung kada diberi makanan. Lalu apa? Gara-gara kada diberi makanan tadi yang orang tadi timbul masuk neraka. Jadi bilanya kada bisa begaduhan binatang, ini di rumah misalnya katuju begaduhan kucing kan, ayam kan terserah aja, kelinci kan. Amunnya kada bisa beri makanan, jangan dikurung, dilepas saja. Tapi larang benar aja Rano, burungnya ini larang benar harganya. Amunnya anak maharago dimakani, jangan dibiarkan. Nah, itu. Lawan binatang sayang, lawan tanaman sayang juga. Lawan tanaman sayangnya juga. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang itu disayangi oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kita bila jadi disayangi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nyaman. Ar-Rahimun yarhamur rahman. Maka ujar Nabi apa? Irhamu man fil ardi. Sayangilah semua makhluk yang ada di bumi. Semua makhluk yang ada di bumi disayangi. Berataan. Sayangi apapun, binatangnya apapun disayangi. Ada burung, ada ayam, terserah aja. Ayam tuh bolehlah dimakan. Ayam boleh dimakan. Sebelum dimakan dia apa? Disembelih dulu. Yang kada boleh itu apa? Disiksa ayamnya. Disaung dulu. Nih, kiau ayam dua ekor. Ayam sini ayam. Ini yang kalah kau sembelih aja. Wah, paksanya bersaung behimat. Nah kalah kau sembelih lah aja. Wah, paksanya bersaung behimat. Nah boleh lah itu, ada boleh. Karena apa? Kita disuruh menyayangi binatang. Termasuk apa? Menyong kelatau nih. Maka benar menyong kelatau. Karena apa aja? Kada boleh menyong kelatau. Kasihan nih ya. Kasihan. Kenapa gerang? Baik dimakan kelataunya.
Mau ngatur larang bener, baik makan sawang. Yang jelas apa mun hendak digaduh-gaduh aja, tapi jangan disaung. Nah, bilanya kita menyayangi makhluk ini apapun lah, akan disayangi yarhamukum fis sama, akan disayangi oleh makhluk langit. Siapa makhluk langit? Makhluk langit adalah malaikat. Jadi ada sahabat Nabi ngarannya Uwais Al-Qarni. Tahu Uwais Al-Qarni lah? Hah? Tahu Uwais Al-Qarni. Jadi kayak ini nah, Uwais Al-Qarni ini. Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Nabi Muhammad. Beriman lawan Nabi Muhammad. Cuma Sidin ini belum pernah tatamu Nabi Muhammad, kada tatamu. Kenapa geram? Nabi di Madinah, Sidin di Yaman jauh benar, kada tatamu. Karena apa? Sidin ini sibuk maharago kuitan, menjaga kuitan, maharago kuitan. Jadi kada sampai tatamu Nabi. Pada suatu hari Sidin ini minta izin lawan kuitan, pas diizinakan hendak ke Madinah mencari Nabi. Sampai di Madinah, sakanya Nabi Muhammad kada. Nabi Muhammad tulak. Boleh guys itu kada tamu Nabi Muhammad. Kada tetamu Nabi Muhammad. Tetapi apa? Walaupun Sidin kada pernah tetamu Nabi Muhammad, cuma Nabi pernah bersabda lawan sahabat. Ujar Nabi apa? Bila tetamu Uwais Al-Qarni, minta doakan lawan Sidin. Kira-kira istimewa lah. Istimewa kira-kira lah. Kenapa geram jadi minta doakan? Sekalinya Sidin ini adalah orang yang majhulun fil ardi wa ma'rufun fis sama. Majhulun fil ardi wa masyhurun fis sama. Orang yang tidak dikenal di bumi, orang kampung, orang higa rumah kada tahu, tapi di langit terkenal. Karena apa? Sidin bakti lawan kuitan. Pada akhirnya Sayyidina Umar nang disuruh Nabi ini Sidin mahadani Uwais Al-Qarni apabila datang ke Mekah. Jadi bilanya musim haji mahadangi Sayyidina Umar nih. Adalah rombongan babuhan Yaman amun ada tahun Sidin. Adalah Uwais Al-Qarni kadada tahun berikutnya tahun belakang adalah Uwais Al-Qarni sampai tetamu minta doakan Sidin. Nah ini bilanya terkenal di langit. Karena apa? Karena bilanya orang yang baik itu, ini misalnya di antara kita muda, amin dan beratan baik apa ibadah, malaikat tuh enak bahabaran di langit. Si Repal tuh kelas 7, nya rajin pang penyembahyang orangnya. Bilanya sembahyangnya kada bergaya, bilanya sembahyangnya khusyuk, bilanya subuh bangunnya song-song, bilanya disuruh menghafal rajin pada yang lain. Sampai ke langit itu karena beritanya tuh karena dihabari si Repal walaupun di alalak ada terkenal, di desa maya orang kada tahu, siapa Repal, kada tahunya. Kucing kan kada tahu aja. Tapi apa? Tapi di langit terkenal. Karena apa? Karena orangnya soleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman, yarhamuhum fil ardi, yarhamukum fis sama. Nah, orang-orang langit merahmati atau menyayangi kita itu bukan sekadar menyayangi, tapi mendoakan. Di sini hendaklah didoakan lah. Hendak didoakan. Nah, orang yang menuntut ilmu itu didoakan. Didoakan siapa? Ikan-ikan di laut. Didoakan siapa? Malaikat mendoakan. Mudahan si anu bagus. Didoakan. Doa malaikat itu apa? Kabul. Karena apa? Karena malaikat itu ada dosa. Makanya kita harus rajin menuntut ilmu, membantu menyayangi makhluk hidup supaya apa? Supaya rahmat Allah Ta'ala kita dapatkan. Inya kada kayak duit pang. Kada kayak duit, rahmat Allah SWT kada kayak duit. Bisa jadi awak sehat, iya juga. Misalnya hari ini aja jualnya aturannya abangnya aturannya hari ini tuh gugur kelicak. Aturannya tuh gugur kelicak karena nyoba mainan siang. Gugur kelicak bajunya riget, aturannya kayak itu. Tapi karena didoakan sudah kada jadi selamat. Bisa jadi karena itu. Kita kada tahu doa-doa malaikat. Dan juga di antara malaikat itu ada tugasnya masing-masing. Malaikat
Israel tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Mikael menurunkan hujan. Tapi ada juga malaikat yang tugasnya itu apa? Duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Lalu hadis berikutnya ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tahu Abu Hurairah? Siapa ngaran sidin? Abu Hurairah, harus tahu. Abu Hurairah ini ngaran sidin adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Ngaran sidin Abdurrahman bin Sakhrin. Siapa tadi kan Abu Hurairah? Ya, Abdurrahman bin Sakhrin. Ngaran Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin. Abu Hurairah ini kenapa di ngarannya Abu Hurairah? Abu Hurairah itu ngarannya Abu Kucing, artinya Abu Kucing. Kenapa gerang? Jadi menurut riwayat Sidin ini membawa kucing di sini. Mungkin kucingnya halus kah atau baju Sidin ganal, ada kucing di sini. Nah, lalu Nabi melihat kenapa itu di baju kucing Nabi. Nah, berarti ikan abahnya kucing, maka dipilih Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abad nadha fi wajhiha al-ma'a. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadha fi wajhihi al-ma'a. Hadis ini gasan yang sudah kawin memang sebujurannya, tapi gasan kawan boleh juga. Apa gerang hadisnya? Rahimallahu rajulan, Allah Ta'ala merahmati seorang laki-laki yang qama minal laili, bangun malam. Ini bangun malam. Laki-laki bangun malam. Mbah tuh apa pulang? Fasalla, sembahyang, berarti sembahyang malam. Wa aikadha imra'atahu, dan menggarak membangunkan istrinya. Bangun. Fa'in abad nadhaha fi wajhihal ma. Bilanya ada hakon bangun dipercikan air. Nah. Makanya banyak bangun rancak di pakai baju. Itu apa? Supaya bangun. Nah, batu bilang apa? Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa yaqadat zawjaha. Allah rahmati juga perempuan yang bangun malam, kemudian sembahyang, kemudian membangunkan suaminya. Fa in aba, amun kada hakon nadhahat fi wajhihi al-ma'a. Dipercikan air. Jadi bilanya di sini ada nang bangun malam garak kawan dihiga. Cuma jangan dikubur pakai ember. Dikubur pakai ember kasihan basah. Ini di bagi-bagi aja. Tol bagi-bagi lah bintang lah. Ya, tongkang aja. Pokoknya banyak kan supaya itu bangun. Hujan. Nah, ini al-hasu 'ala ta'awuni 'ala ta'ati wal amali shalih. Hadis ini merupakan disuruh kita beramal soleh. Kita disuruh beramal soleh. Kenapa jadi disuruh beramal soleh? Karena itu merupakan jalan kita menuju surga, satu. Lalu yang kedua, al-hasu 'ala ta'awun. Kita disuruh untuk saling menolong. Saling menolong apa? Saling menolong antara kita untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu juga apa? Istihbabu iqadhi kullin minaz zawjaini al-akhar liqiyamil laili. Kita disunahkan untuk apa? Untuk membangunkan pasangan suami atau istri untuk bangun malam. Belanja di pondok bang, siapa digarap? Kawan berarti digarap. Kalau bangun kasih kita tahajud. Ayo kita bangun malam. Bilanya kawan. Lalu fil hadisi isyaratun ilal musawati bainar rajuli wal mar'ah fil ibadati ada haqqillahi ta'ala. Hadis ini juga menunjukkan tentang bagaimana laki-laki dan perempuan itu memiliki kesempatan yang sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis lain lagi. Ini dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir ini sahabat Nabi orang Madinah. Jabir ini
Abah Sidin ngarannya Abdullah. Jabir bin Abdullah. Abah Sidin ini waktu perang Uhud tulak, umpatan tulak. Abah Sidin ini tuhan, waktu perang Uhud tuhan. Asalnya anak tulak Abah Sidin Abdullah nih. Lalu di tangan Jabir kadu Subaib bin tulak, ini tuhan benar dah kada. Aku anak tulak ya. Lalu minta izin kepada Rasulullah, lalu Abah Sidin tulak Jabir. Lawan kawan Sidin ada seikung sama tuha juga. Kamu kada salah ngarannya Amr bin Jamuh. Tulak berdua. Sampai di perang Uhud, Sidin berdua dengan Tuhan nih, saya meninggal di perang Uhud. Perang Uhud itu tahun 3 Hijriah. Bang, kita hari ini tahun berapa Hijriah? 1000 berapa? Ya, 1444 Hijriah. Perang Uhud itu tahun 3 Hijriah. Jadi abahnya Jabir ini ngaran Sidin Abdullah, lawan kawan Sidin meninggal waktu perang Uhud. Sudah. Tahun 50-an Hijriah terjadi banjir bandang. Lalu kubur-kubur di Uhud itu terbongkaran. Imah terbongkaran apa? Nah, Jabir ini langsung mendatangi ke kubur, melihati sekalinya kubur Kuitan Sidin atau kawan Kuitan Sidin tadi, awaknya kada hancur, masih kayaknya meninggal lagi, darah tuh masih mengalir lagi. Ini ada Sidin Jabir bin Abdullah. Apa ujar Nabi? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Allah merahmati seorang laki-laki, maksudnya ini siapapun, samhan idza ba'a, yang samhan ini artinya orang labih, perelaan orangnya. Abilanya menjual, wa idza ishtara apabila menukar, wa idza qada apabila ada masalah. Ada kawan tegepak sedikit minta rela lah, ayo harap bapak. Berjualan misalnya 10 tahun akan datang, pengarahnya nih Repal berjualan TV digital. Jadi bos TV digital karena di alalan. Lalu abang hendak menukar, berapa nih Repal harga TV ini? Harganya kan 7.800.000. Majar abang, kayak apa ya? Aku terbawa dikit, duit sedikit aja nah, kada apa-apa lah. Di Repal kada apa-apa. Ayo ha, berapa gram kamu duit? Aku bawa 500.000 aja nah. Aja kada apa-apa ya. Wa idza ishtara apabila menukar, ya juga sama, baku kurang lebih. Jar penjualnya nah berelaan lah ya. Apa ngarannya nih? Bajunya ada sedikit kancingnya terbuka. Kada apa-apa lah, kada apa-apa. Wa idza qada apabila bermasalah. Bermasalah ini masalah hak. Terpakai sandal sandal kawan tadi pina pengarahnya nih, pina parak pagat berelaan aja tadi terpakai. Bang bisa saya angsa bang mau kasih kok. Jadi sandalnya parak pagat berelaan lah karena bapak. Nah itu mau uang habis. Ini apa bilangnya orang seperti ini? Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Bisa kan? Belum. Bisa enggak? Bisa kan? Ini kita gerak. Sampai ada Isa. Ya insyaallah kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Minta hamd dari Allah subhanahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah,